semua, perkenalkan nama saya Tonas Krisna Maharani dan di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kalian bagaimana cara mempelajari konsep dasar dan persamaan dasar akuntansi. Di sini kita mempelajari konsep dasar dan persamaan dasar akuntansi ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa aja sih. Yang pertama tuh ada pengertian akuntansi, yang kedua transaksi keuangan, yang ketiga tuh akun-akun dalam akuntansi itu apa aja, terus apa itu persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir itu cara menganalisis transaksi keuangan. Nah, apa itu akuntansi? Nah, akuntansi itu berupa uang, pencatatan buku, dan laporan keuangan yang di mana saat kita melakukan transaksi keluar masuk uang, itu kita akan mencatat atau membukukan catatan itu, lalu kita kelola dan kita subtotal sehingga menjadi laporan keuangan. Nah, apa itu pengertian akuntansi itu sendiri? Secara sederhana, akuntansi merupakan suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Jadi penting, sangat penting sekali ya belajar akuntansi ini. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam transaksi keuangan? Pembayaran utang? Ya. Penjualan barang dagang? Ya. Rekrutmen pegawai keuangan? Tidak. Tidak ya. Terus pembayaran beban listrik? Pembayaran ya. Berarti masuk. Terus ada penandatanganan kesepakatan kerjasama? Tidak ya, karena itu cuma penandatanganan, bukan transaksi. Terakhir, pembelian kendaraan secara kredit. Ya, dan di dalam situ ada transaksinya berarti ya, betul. Nah, di transaksi keuangan sendiri itu adalah setiap kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan menyebabkan perubahan. Nah, di sini kita akan belajar apa? Di sini kita akan belajar apa aja siklus akuntansi. Nah, di sini ada transaksi keuangan, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Lalu yang terakhir ada jurnal pembalik. Nah, tapi teman-teman, kita di sini cuma belajar sampai neraca saldo. Nah, di sini dalam akuntansi ini ada yang namanya akun. Nah, akun itu sendiri adalah media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan. Itu kayak alat gitu biar memudahkan kalian dalam mencatat transaksi keuangan. Nah, ini tadi kelompok akun. Nah, kelompok akun itu ada akun real atau akun neraca, terus ada juga akun nominal atau akun laba rugi. Akun neracanya itu ada apa aja sih? Harta, utang, dan modal. Nah, sedangkan akun nominal atau akun laba rugi itu ada pendapatan dan beban. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Harta itu apa? Harta itu segala kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Berarti kayak aset gitu, aset yang kalian punya di perusahaan atau kalian sendiri, usahakan sendiri. Terus ada utang. Utang itu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan dengan pengeluaran sejumlah dana atau sumber daya dari perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, di modal itu sendiri itu ada kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Nah, modal ini adalah kumpulan dari semua uang yang kita punya untuk digunakan operasi kita dalam menjalankan suatu usaha gitu. Akun nominal itu ada dua, pendapatan dan beban tadi. Nah, pendapatan itu adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari kegiatan operasinya seperti penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Jadi itu pendapatan itu semua hasil dari kegiatan jual beli kita atau kegiatan operasinya dalam perusahaan gitu. Jadi hasilnya gitu. Terus yang terakhir itu beban. Beban itu semua pengeluaran untuk membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Jadi beban itu adalah segala sesuatu tagihan atau operasi yang
di mana itu dibebankan kepada perusahaan untuk menghasilkan pendapatan tadi atau keuntungan. Nah, di sini harta tadi ada harta lancar dan harta tetap. Nah, harta lancar adalah kekayaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Berarti harta lancar ini juga yang cepat habis, teman-teman. Jadi dia jangkanya tuh nggak panjang gitu. Dan dia mudah dicairkan dalam bentuk uang tadi ya. Terus, harta tetap itu kebalikannya adalah setiap harta perusahaan yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Jadi hartanya nih bisa long lasting, teman-teman. Nah, di sini ada peralatan, bangunan, tanah, kendaraan, dan mesin-mesin. Ya, itu semua kan jangkanya panjang sekali ya buat dihabisin. Dan itu termasuk harta atau aset. Nah, di sini ada utang. Utang itu ada dua, utang lancar dan utang jangka panjang. Di sini utang lancarnya ada dua, utang gaji dan utang usaha. Nah, utang lancar sendiri adalah utang yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ya. Maksudnya kita nggak bayar gaji karyawan selama 1 tahun, teman-teman, nggak mungkin lah. Dan itu eh, yang harus dibayar secara kontinu ya, teman-teman. Terus kalau misalkan utang jangka panjang ini kebalikannya yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari jadi lebih lama lah buat bayar utangnya. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang utang, kita juga akan membahas tentang modal juga, yang dimana modal itu termasuk ada modal, prive, laba ditahan. Nah, laba ditahan ini juga termasuk dividen. Nah, prive ini adalah yang dimana eh, seseorang yang mempunyai sesuatu perusahaan atau usaha, dia mengambil hasilnya sendiri untuk keperluan pribadinya, gitu teman. Jadi dia mengambil aset atau hartanya dari perusahaan tersebut. Nah, begitu juga dengan dividen. Dividen bedanya dengan dividen ini, dia lebih kayak pembagian saham gitu. Nah, teman-teman. Jadi misalkan di perusahaan PT Citra ini pemegang sahamnya ini ada banyak banget nih. Nah, para pemegang saham ini disebut dengan dividen karena mereka juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Gitu. Nah, di sini tadi modal, terus ini langsung ke pendapatan. Pendapatan ini ada dua, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha juga. Nah, pendapatan usaha tuh ada cuman pendapatan jasa, ya di mana pendapatan yang hasil dari kegiatan perusahaan itu sendiri yang ya jadi pendapatan jasanya tuh eh, dari operasinya kegiatan itu sendiri. Nah, nah, ini tadi ada modal, terus kita langsung ke pendapatan. Nah, pendapatan ini ada dua, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, pendapatan usaha itu contohnya seperti pendapatan jasa yang dimana diperoleh dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Jadi pendapatan itu dihasilkan dari perusahaan itu sendiri. Tuh. Terus yang kedua tuh pendapatan di luar usaha itu ada pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Yang dimana yang diperoleh bukan dari kegiatan pokok perusahaan. Jadi itu di luar dari perusahaan ya, teman-teman. Operasinya juga di luar dari perusahaan. Dan yang terakhir itu ada beban, beban usaha, beban gaji, beban listrik. Nah, itu dan lain-lain. Nah, itu beban usaha itu pengorbanan langsung dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha gitu. Jadi, kalau misalkan kita buka usaha nih, kita harus berkorban untuk misalkan kalau bayar misalkan kita bikin perusahaan gede, kan kita butuh karyawan nih. Nah, karyawan mau nggak mau kita harus gaji. Terus kalau misalnya kita mau menghasilkan sesuatu, kita pasti butuh mesin atau butuh peralatan yang lain. Itu kita kan harus menggunakan listrik juga. Nah, mau nggak mau kita juga harus bayar. Terus ini yang kedua ada beban di luar usaha, sama kayak tadi ada beban bunga dan beban administrasi bank yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Jadi ini di luar dari beban usaha. Nah, di materi ini yang pertama ada persamaan dasar akuntansi. Nah, di persamaan dasar akuntansi ini kita akan menganalisis perusahaan ini punya harta tuh ada apa aja sih. Terus perusahaan ini punya harta dari mana? Dari modal, dari ngutang sama orang atau dari bank.
Nah, misalkan kita ilustrasiin, misalkan dalam satu perusahaan dia punya cash sebesar 300 juta. Nah, 300 juta ini dari mana? Nah, 300 juta ini dari modal dia sendiri, tanpa pinjam dari manapun, dari pihak manapun. Terus yang kedua, misalkan perusahaan punya mobil nih, dia punya mobil seharga 150 juta. Tapi 150 juta itu dia cuma bayar 100 juta dari modalnya sendiri. Nah, selebihnya atau sisanya sebesar 50 juta itu dia ngutang ke toko atau ngutang ke bank juga bisa lah ya. Terus yang terakhir misalkan perusahaan punya PC nih atau usaha kalian punya PC. Nah, PC ini dia beli seharga 10 juta rupiah. Tetapi dia nggak beli pakai uang modal sendiri, tapi dia ngutang ke pihak lain, itu pihak bank atau pihak toko, teman juga bisa. Nah, sama dasar akuntansi itu ada harta perusahaan berasal dari utang dan dan modal sendiri. Jadi asetnya perusahaan itu berasal dari utang atau modalnya perusahaan itu sendiri. Nah, ini rumusnya, harta sama dengan utang plus modal. Contoh, misalkan kamu mendirikan perusahaan salon dan menyerahkan uang pribadi sebesar 75 juta, serta meminjam ke bank sebesar 25 juta untuk modal awal perusahaan. Nah, di sini konsepnya misalkan ada orang mau buka perusahaan salon nih, tapi dia cuman mampu sebesar 75 juta. Sedangkan dia masih belum eh, lengkap gitu peralatannya, entah dari peralatannya atau dari mananya. Nah, dia butuh dana lebih. Nah, di sini dia minjem ke bank untuk modal awalnya. Nah, ini kita kasih contoh. Misalkan Bapak Hasan menanamkan modal berupa uang tunai sebesar 5 juta. Nah, kira-kira kalau misalnya menanamkan modal ini berarti akun apa yang bertambah? Dalam di sini hartanya bertambah dan modalnya bertambah. Karena apa? Karena dia menanamkan modal berupa uang tunai dan itu tunai. Jadi dia masuknya ke kas sebesar 5 juta dan di situ juga ada menanamkan modal berarti dia menambahkan modal atau modalnya bertambah. Misalkan di sini kita ada contoh, Bapak Hasan menanamkan modal berupa uang tunai sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini kira-kira masuk ke akun apa nih? Kira-kira apa yang menambah? Kasnya bertambah sebesar 5 juta karena ia menanamkan modal berupa uang tunai sebesar 5 juta. Jadi masuknya ke kas. Karena tunai, jadi kas. Terus modalnya juga bertambah sebesar 5 juta. Ya, karena tadi dia menanamkan modal tadi ya. Dan otomatis harta bertambah, modal pun bertambah. Contoh selanjutnya, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 2.500.000. Nah, di sini kita lihat perusahaan menerima pendapatan jasa berarti apa yang bertambah ya kira-kira? Atau ada yang kurang? Oh, ternyata kasnya bertambah. Karena apa? Karena kita menerima pendapatan jasa. Kita udah ngelakuin jasa ke orang lain, jadi otomatis kita mendapatkan pendapatan kita. Nah, sebesar 2.500.000 dan modal pun juga bertambah sebesar 2.500.000. Harta bertambah, modal pun bertambah. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melangkah ke bagaimana membuat jurnal umum atau general journal. Nah, di sini kita harus mempelajari hal-hal apa aja yang harus diperhatikan saat menjurnal ya, teman-teman. Yang pertama itu baca dulu transaksi keuangannya. Terus yang kedua itu nganalisis pengaruhnya terhadap nganalisis masuknya dia nih ke akun apa gitu transaksi ini. Terus yang ketiga itu bagaimana pengaruhnya ke akun tersebut, kira-kira menambah atau berkurang nih di akun tersebut. Terus yang keempat, catat sesuai dengan posisinya, misalkan posisinya debit atau kredit gitu. Terus yang kelima, catat nominalnya berapa, tentu saja. Terus yang keenam, selesai. Nah, di sini menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta.
Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, di sini dia eh, si produsennya ini produsen eh, sebagai orang yang membuka jasa ini menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan. Jadi dia bayar di awal gitu teman-teman. Dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka karena apa? Karena dia bayar di awal sebelum jasa itu diberikan. Dan itu masuknya ke liabilitas atau utang ya teman-teman. Nih, di sini kita harus baca dulu transaksinya nih. Tadi nih kan soalnya menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta rupiah. Nih, kita bold, kayak kita line ya. Nomor dua, kita analisis pengaruhnya nih ke akun apa ya kira-kira. Di line pertama menerima kas, di line kedua pendapatan diterima di muka. Nah, berarti kasnya kira-kira bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Nih. Nah, bagaimana pengaruhnya plus atau minus nih? Nah, di sini kita bisa lihat kalau kasnya bertambah karena apa? Kita mendapatkan kas itu sendiri. Jadi kita mendapatkan hak harta kita gitu. Mendapatkan harta sebesar 5 juta dan pendapatan diterima di muka juga bertambah tadi. Masuknya ke liabilitas ya teman-teman. Terus ya ini harta ya nih di sini kasnya bertambah itu di akun harta, sedangkan pendapatan diterima di muka tadi bertambah di utang. Karena apa? Karena dia bayar bayar duluan sebelum kita memberikan jasa gitu. Dan utang ini masuk ke liabilitas. Ya di mana kewajiban yang di mana kita mempunyai kewajiban ke pihak lain. Kas, kas yang bertambah di 5 juta di ini debit dan kredit ya teman-teman. Kasnya bertambah di debit sebesar 5 juta dan pendapatan diterima di mukanya bertambah di kredit sebesar 5 juta. Nah, akunnya si pendapatan diterima di muka atau utang ini saldo normalnya di kredit. Sedangkan kalau di harta saldo normalnya itu di debit. Jadi kalau debit, kalau harta bertambah itu di debit, sedangkan kalau harta berkurang itu di kredit. Nah, kalau utang itu kebalikannya teman-teman. Kalau utang bertambah itu di kredit, kalau berkurang itu di debit. Baca dulu transaksinya. Nah, membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari CV Office Station senilai 2 juta rupiah. Nah, kita baca dulu transaksinya. Kita line dulu nih. Mana nih yang harus kita highlight? Yang pertama membeli, yang kedua peralatan kantor. Berarti apa yang bertambah dan apa yang berkurang ya kira-kira. Nah, secara kredit tadi ya, analisis pengaruhnya ke akun apa nih kira-kira? Peralatan kantor sendiri. Oh, ada peralatan kantor dan utang usaha. Karena apa? Karena dia membeli secara kredit, bukan secara tunai atau cash. Bagaimana pengaruhnya? Berkurang atau bertambah nih peralatan kantornya? Ternyata bertambah dan utang usahanya pun bertambah. Nah, udah. Nah, sedangkan utang usaha ini masuk ke liabilitas ya, teman-teman. Di mana kita harus membayar kewajiban ke pihak lain. Ini ada contoh selanjutnya, ada menerima penghasilan atas jasa yang telah dilakukan sebesar 10 juta. Dari jumlah tersebut, 8 juta sudah diterima uangnya dan sisanya difakturkan. Nah, berarti ini perusahaan telah melakukan pekerjaan ya atas jasa yang telah dilakukan tadi tuh yang saya sudah terangkan itu dia sudah mendapatkan menghasilkan 10 juta dari jumlah tersebut 8 juta sudah diterima. Nah, jadi total kerjanya itu total total jasa yang telah diberikan tuh 10 juta, tapi yang baru diterima tuh 8 juta, teman-teman. Dan sisanya itu difakturkan. Nah, kira-kira nih masuknya ke akun apa ya? Ini kita udah line,
Sudah diterima uangnya, tapi sisanya difakturkan. Nah, kira-kira berapa nih? Analisis pengaruhnya ke akun apa? Oh, ternyata akun ke pendapatan jasa. Karena apa? Menerima penghasilan atas jasanya yang telah diberikan. Jadi kita mendapatkan pendapatan atau keuntungan atau laba ditahan. Nah, di sini juga masuk ke kas ya dan piutang usaha. Karena apa? Karena dari 10 juta tadi, 2 jutanya difakturkan atau sisanya difakturkan. Kenapa dia masuk ke kas? Karena menambah harta atau aset yang kita punya ya sebagai penyedia jasa. Nah, di sini cara menjurnalnya gimana? Di pendapatan jasa itu sendiri itu akunnya masuk ke pendapatan karena apa? Karena dia sudah mendapatkan pendapatan tadi yang jasa yang telah diberikan tadi ya, teman-teman. Dia mendapatkan pendapatan dari jasa yang telah diberikan. Terus dia masuk ke akun harta juga karena apa? Karena itu menambah harta atau aset kita. Dia masuk ke piutang usaha juga dan di piutang usaha itu sendiri juga masuk ke akun harta yang dimana saldo normalnya di debit. Yang dimana piutang usaha itu sendiri adalah hak perusahaan untuk menerima uang dari pelanggan tersebut. Kan tadi udah difakturkan tuh. Dan itu hak perusahaan dong. Nah, di sini di debitnya ada kas 8 juta, piutang usahanya juga 2 juta, sorry. Jadi pendapatan jasa totalnya 10 juta ya, teman-teman. Di kredit. Ketika teman-teman bekerja sebagai seorang akuntan, teman-teman tidak akan dihadapkan dengan transaksi keuangan dalam bentuk surat, tapi berdasarkan bukti transaksi. Ya, iya betul. Ini betul nih karena di dunia kerja itu tidak ada ya teman-teman kayak bentuknya soal cerita gitu. Karena itu cuman dalam pembelajaran kita sebagai ya sebagai kita belajar biasa nih mahasiswa biasa. Nah, sedangkan kalau di dunia nyata, belibet. Perlu dipahami ketika teman-teman bekerja sebagai seorang akuntan, teman-teman tidak akan dihadapkan dengan transaksi keuangan dalam bentuk soal cerita, tetapi berdasarkan bukti transaksi. Nah, perlu di notes ya teman-teman, kalau kita nanti sudah bekerja, itu kita tidak akan dihadapi dengan soal-soal yang tadi nih, ya, tapi dengan bukti-bukti transaksi yang sudah terjadi gitu di dalam dunia kerja. Kalau belajar seperti saat ini, karena kita dasar, jadi wajar. Bukti transaksi itu apa sih? Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang merekam atau mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Ya, gitu. Jadi di sini nih kita mencatat semua transaksi yang keluar masuk, pokoknya semuanya. Sekecil apapun itu kita mencatat itu ya, teman-teman. Dan itu cukup sangat detail sekali. Nah, ini contohnya, ini faktur tadi ini kita tagihin karena orangnya ada piutang nih, misalkan. Nah, ini ada bukti kwitansinya juga kalau kita udah beli barang atau kita udah eh ya membeli barang atau kita sudah dapat eh, pelanggan atau customer juga gitu. Bukti kas keluar. Nah, misalkan kita perusahaan ingin membeli sesuatu gitu. Jadi nggak sembarangan gitu teman-teman. Harus ada buktinya. Ini bukti kas masuk juga. Jadi uang masuk, uang keluar itu benar-benar semuanya dicatat. Mau uang itu belum ada atau uang itu udah ada pun harus kita catat. Nah, cara cara menyusun jurnal dari bukti transaksi nih ya teman-teman. Yang pertama itu kita apa? Harus menganalisis bukti transaksinya. Lihat dulu transaksinya nih. Misalkan surat penyetoran modal dari pemilik. Nih, pemiliknya siapa? Analisis pengaruhnya ke akun apa? Nah, ini namanya Mbak Renata, jabatannya sebagai manajer keuangan. Nah, di sini pemilik usahanya Mbak Renata sendiri, eh, Pak Maharajanya, sorry, dia menyetor modal.
Nah, di sini kira-kira masuknya ke akun apa nih teman-teman? Dari Pak Maharaja nih sudah menyetor uang tunai sebesar 100 juta. Nah, dan diterima oleh manajer keuangannya itu sendiri. Kira-kira masuknya ke akun apa ya? Masuknya ke akun kas, ya. Karena di sini tuh sudah jelas telah menerima uang tunai dari Maharaja sebesar 100 juta. Jadi berpengaruh ke akun kas. Sehingga itu menambah harta atau aset dari perusahaan itu sendiri. Modalnya juga bertambah. Kasnya bertambah, modalnya juga bertambah ya. Oke, kita. Nah, di sini coba kita buat raja akun. Ini modalnya bertambah. Nah, di sini cara menyusun jurnal dari bukti transaksi. Ini lanjutan yang tadi ya. Misalkan 4, catat sesuai dengan posisinya. Kas itu di debit tadi ya, karena saldo normanya kas itu di debit dan itu menambah aset atau harta dan modalnya pun saldo normanya di kredit. Karena apa? Karena itu bentuk khas bentuk kewajiban dari seorang pemilik gitu. Buatkan jurnalnya, jurnalnya seperti ini. Tanggal 1 Desember ya. Dijelas 1 Desember juga. Di sini keterangannya kas dan modal. Kasnya bertambah di debit dan modalnya juga bertambah di kredit. Nah, setelah ini Nah, guys, setelah kita tadi belajar ya, gimana kita ngelihat kas itu bertambah di debit itu sebelah mana, modal juga bertambah di kredit itu sebelah mana. Nah, di sini kita mau yang ke paling dasar dulu, di mana eh di sini ada COA atau Cards of Account atau nomor referensi, yang di mana ini adalah pengelompokan ya teman-teman. Ini misalkan keterangan di sini ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Nah, sedangkan di sini COA-nya, COA ini kayak ya tadi pengelompokan gitu, pengelompokan akun-akun gitu. Nah, 101, 112, 126. Nah, di sini biasanya tuh yang biasanya diawali dengan satu itu biasanya aset set. Nah, yang dua itu biasanya liabilitas. Sorry. Liabilitas. Dan yang ketiga itu biasanya ekuitas. Kayak gitu. Nah, kenapa di nomor satu aset? Aset itu karena eh, penting ya teman-teman, karena dua untuk liabilitas dan tiga itu untuk ekuitas. Jadi lihat aset, aset keuangan perusahaan. Misalnya ekuitas. Nah, bisa kita lihat kenapa nomor satu itu aset, karena aset itu kan semua isinya kas, piutang, perlengkapan yang dimana itu adalah kekuatan dari perusahaan itu sendiri. Yang dimana ya berbentuk uang ya teman-teman, dan dan uang itu sangat penting bagi perusahaan. The main point, the main point. Nah, terus yang kedua ini ada liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban kita perusahaan ke pihak lain. Misalkan nomor dua ini diawali dengan utang, utang usaha yang dimana itu kita harus bayar ya teman-teman. Sedangkan yang di nomor tiga ini ekuitas, ekuitas itu adalah kewajiban dari seorang pemilik itu isinya ada modal, price, pendapatan, dividen itu. Ada empat juga nih pendapatan jasa, lima bahkan ada yang sampai 1.000 teman-teman. Ya, ini kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita juga ada yang namanya pengelompokan. Pengelompokan, misalkan gini, coba di sebelahnya tuh rumusnya kon ketenek, terus kalian pencet satu kas,
Selalu titik koma. Nah, biasa ini beda-beda ya, teman-teman. Di laptop masing-masing ada yang pakai titik koma, ada yang pakai titik koma, ada juga yang koma, teman-teman biasanya. Nah, kalau di laptop aku biasanya titik koma, biasanya pakai titik koma maksudnya. Titik koma, terus tanda petik, spasi tanda petik, habis itu titik koma lagi yang ini. Tutup kurung, ntar. Nah, 101 kas. Nah, di sini coba kita ke bawahin lagi. Nah, ya, selesai. Ini ya contohnya teman-teman. Tara, ini langsung gabung semua nih, semua sampai bawah. 531 beban semuanya. Ya, gampang kan? Gampang banget pakai Excel, teman-teman. Oke, udah. Sudah habis nih, habis setelah itu kita akan belajar cara membuat jurnal tadi, teman-teman. Kita tambah sheet dulu, kita tulis jurnal umum. Nah, sebelum kita lanjut ke jurnal umum adalah catatan awal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis ya. Kita kembali lagi ke materi yang tadi. Nah, terus di sini dalam jurnal umum ini ada no tanggal, sorry, akun debit, 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 kredit. Sini keterangan dan yang terakhir akun. Oke, kita ratain dulu. Oke, sudah jadi. Nah, sudah jadi. Nah, teman-teman, biasanya di dalam jurnal umum ini kita ketika melakukan transaksi itu kita akan minimal memakan dua akun ya, teman-teman. Dua akun atau lebih. Kita akan memakai, maksudnya memakai akun dua ya. Memakai dua akun. Oke teman-teman, di jurnal umum ini biasanya ketika kita melakukan transaksi, tentu kita akan mendapatkan akun itu minimal dua atau lebih dari dua akun di dalam jurnal umum ini ya teman-teman. Nah sudah, ini sekarang kita, sorry kebanyakan, kita kasih bold terus yang ini kita kasih kasih bold lah ya. Udah. Nah, untuk yang pertama-tama, teman-teman, kita akan membuat tanggal dulu ya, biar lebih rapi. Di sini aku bakal blok semuanya, semuanya. Terus kita klik kanan, terus kita ke format cell. Di sini ada date. Date ini kita pakai yang Indonesia. Ya, ini kan ada banyak nih. Kita pakai yang Indonesia. Nah, di sini kan terserah mau pilihannya tanggal berapa. Dan aku biasanya pakai yang ini sih, 14 Maret 2012. Ini. Nah, di sini kita tinggal masukin tanggalnya. Nah, selanjutnya buat nanti pencatatan uang masuk atau uang keluarnya, kita blok dulu debit kreditnya. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke situ, kan kita kalau misalkan nulis uang tuh kan biasanya misalkan 20.000 nih. Tuh kan, tuh. Nggak ada komanya, nggak ada titiknya. Nah, justru itu kita akan membuat dia menjadi rupiah. Caranya klik kanan, terus format cell, terus kita pilih accounting. Di sini di simbolnya aku pilih nol aja. Nah, di sini simbolnya banyak sebenarnya teman-teman. Ini banyak, banyak, tapi kita milihnya yang rupiah ya teman-teman. Ini rupiah. Tinggal oke. Nah, kan ini lebih rapi, teman-teman. Nah, di sini aku mau blok semuanya
menjadi menjadi accounting, teman-teman. Biar kalau masukin angka nanti gampang. Gitu, klik kanan, format cell, kita ke accounting, lalu kita turunin. Ini eh, desimal ininya ya, teman-teman. Desimal di belakang rupiahnya. Jadi 0. Lalu jangan lupa ini simbolnya kita rupiah ya, teman-teman. Terus, oke. Oke, jadi kita kalau masukin angka nanti nggak perlu ribet-ribet ganti satu-satu. Nah, guys, setelah kita membuat debit kredit ini menjadi lebih mudah, di sini kita akan langsung lihat akunnya. Lihat akunnya, lihat soalnya. Nah, di sini eh, di sini ingat kita di sini sebagai salon cantik ya, teman-teman. Kita sebagai yang punya usaha salon cantik. Nah, yang dimana yang lainnya itu adalah utang, piutang gitu ya. Jadi nggak ada nama perusahaan-perusahaan lain gitu. Entah nanti ada yang membeli atau yang mengutang. Nah, di sini kita lihat surat penyetoran modal dari pemilik, yang dimana pemiliknya dari Tuan Maharaja sebesar 100 juta. Nah, di sini kita akan memasukkan akunnya, tapi tunggu dulu biar untuk memudahkan teman-teman. Kita akan membuat lebih mudah dengan cara kita memblok semuanya dari akun debit dan akun kredit ini ke bawah. Lalu kita klik data. Lalu di sini ada data tools, data validation, ya. Nah, di sini kita pilihnya yang list, lalu kita search-nya pilih yang COA. Nah, di sini kita pilihnya yang gabungan ya, teman-teman, yang gabungan. Nah, ini kita lebihin aja ya, siapa tahu ada penyesuaian nantinya, jurnal penyesuaian maksudnya, terus kita klik OK. Nah, surprisingly-nya, di sini kita akan mendapatkan nama-nama akun COA tadi di sini dengan lebih mudah tanpa mengetik-ngetik satu-satu begitu, teman-teman. Misalkan tadi kita cari soalnya tadi, nih, nih, berarti kita mendapatkan kas dan modal. Nah, kas itu bertambah karena karena dengan menyetor modal tadi aset atau harta kita bertambah, sedangkan modal kita juga bertambah, teman-teman. Nah, modal ini masuk ke ekuitas. Jadi di sini, nah, kas ini saldo normal saldo normalnya ketika bertambah itu di debit. Kita cari kas. Nah, di sini akun kreditnya modal. Oke. Terus di sini saldonya tadi 100 juta. Nah, itu kan langsung kan di sini sebesar 100 juta. Sebesar, sorry, 100 juta. Agak besarin lagi nih. Nah, ini kita samain aja. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat ini akun-akun ini ya agar terisi. Nah, di sini kita kenapa menggunakan akun ini? Karena biar menggabungkan, teman-teman. Ini masuknya ke akun apa gitu. Biar langsung ke detect gitu, teman-teman. Nih. Jadi misalnya 101 kas ini 101 kas gitu, tanpa kita perlu ngetik-ngetik lagi. Nah, di sini ada rumusnya juga. Pakai if jika akun debit sama dengan 0, maka kita pilih yang akun kredit. Jika tidak, kita pilih yang akun debit. Terus tutup kurung. Tara, selesai. Gitu, teman-teman.
Nah, ini tinggal ditarik aja. Nah, tuh nanti dia langsung. Nah, ini 000 ini teman-teman, maksudnya itu udah ada ya rumusnya. Maksudnya on gitu rumusnya. Rumusnya udah ada, tinggal kita masukin ke akun debit dan kreditnya. Begitu. Ini kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini ya, ini tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah nih, lanjut ke soal berikutnya. Bukti pengeluaran kas. Ini kita sebagai salon cantik ya teman-teman. Bukti pengeluaran kas tanggal 1 Desember lagi. Tanggal 1 Desember kita tulis dulu. Sorry. Sorry. Tanggal 2. Ini tanggal 1 ya teman-teman. Hmm, Bukti pengeluaran kas. Nah, kita lihat nih keterangannya apa nih? Keterangannya pembayaran gaji karyawan pada bulan November 2021. Nah, di sini kita lihat kita sedang berada di bulan apa sih sekarang? Sekarang kita lagi berada di bulan Desember 2021 yang dimana gaji itu udah buat untuk bulan lalu. Nah, hitungannya kalau bukan buat bulan ini itu bukan termasuk beban ya teman-teman, tapi itu udah termasuk utang dari perusahaan tersebut. Nah, yang di mana akun apa aja sih yang terlibat di sini? Ada kas dan utang gaji. Nah, dan bagaimana pengaruhnya yang di sini di mana kasnya berkurang dan utang gajinya pun berkurang karena di sini kasnya mengurangi harta atau aset. Nah, sedangkan utang ini adalah liabilitas yang di mana eh, itu adalah kewajiban bagi perusahaan untuk membayar. Tuh. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ya gambarannya. Nah, kas itu bertambah di eh kasnya berkurang di kredit sedangkan utang gajinya bertambah di di debit. Nah, utang gaji bertambah di debit itu kenapa? Karena utang gaji. Nah, di sini kita lihat kalau utang gajinya itu eh, berada di debit karena dia berkurang ya tadi utang gajinya, sedangkan kalau kasnya itu berkurang di kredit. Itu sebesar 7.500.000. Nah, gitu teman-teman. Kita lihat di sini utang gaji lalu kas. Nah, tadi 7.500.000. Sini membayar utang gaji sebesar 7.500.000. Sorry, kebanyakan. Nah, tinggal copy aja. Udah ya, ini akunnya juga udah masuk. Oke, kita masuk yang ketiga. Selanjutnya, ups, ini ada kwitansi pembayaran. Nah, ini kita sebagai salon cantik, teman-teman ya. Ingat, kita sebagai salon cantik, kita tidak sebagai siapa-siapa di sini. Dibayarkan kepada percetakan Olimpia Bandung sebesar 750.000 rupiah. Sini ada kwitansinya berarti udah lunas ya, teman-teman. Maksudnya udah di udah dibayar maksudnya gitu. Keterangannya ialah pembuatan brosur iklan. Nah, ini metode pembayarannya tunai, ini udah ada tantangannya, udah pas semua. Nah, kita analisis nih. Ini masuknya ke akun apa nih, teman-teman? Ternyata masuknya ke akun kas dan beban iklan. Kenapa dia masuk di kas? Karena dia mengurangi aset atau harta. Sedangkan beban iklan itu masuknya ke ekuitas atau laba ditahan, teman-teman.
Nah, beban itu saldo normalnya di debit, sedangkan kas juga saldo normalnya di debit gitu. Karena beban ini em, mengurangi kenapa beban? Nah, kira-kira, nah teman-teman, nah di sini kita lihat dia berpengaruh di akun apa nih? Ternyata dia berpengaruh di akun kas dan beban iklan. Kenapa dia berpengaruh di akun kas? Karena mengurangi aset atau harta ya teman-teman. Nah, sedangkan kenapa dia masuk beban iklan? Karena dia adalah ekuitas atau laba ditahan yang dimana beban ini memiliki saldo normal di sisi debit sama seperti kas tadi ya karena secara alami beban itu mengurangi ekuitas dari pemilik atau ya modal tadi. Nah, di sini karena beban itu berpengaruh kepada ekuitas karena apa? Karena beban itu pengorbanan yang terjadi saat kegiatan operasi kegiatan jual beli atau kegiatan pekerjaan itu sendiri tuh banyak pengorbanan yang terjadi sama perusahaan beroperasi. Ulangi. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita analisis nih pengaruhnya ke akun apa. Ternyata masuknya ke akun kas dan beban iklan. Kenapa masuknya ke akun kas? Karena di sini dia mengurangi harta atau aset dari perusahaan. Sedangkan kenapa dia masuk ke akun beban? Karena beban ini adalah laba ditahan atau ekuitas yang dimana beban ini adalah memiliki saldo normal di debit sama kayak di kas tadi. Karena apa? Karena secara alami beban mengurangi ekuitas pemilik atau modal gitu. Nah, beban juga adalah pengorbanan ekonomi yang terjadi selama perusahaan beroperasi agar mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Begitu, teman-teman. Nah, sama dia berkurangnya juga sama ya, teman-teman, di kredit juga bebannya. Sini kita bertambah berkurang. Nah, ini contohnya ya, ini contoh dari nah, ini kasnya berkurang di kredit ya karena tadi udah ditarik uang atau hartanya atau asetnya dan bebannya tuh bertambah di debit ya teman-teman. Tadi tanggal berapa? Tanggal 2 Desember 750. Sini masuknya ke beban. Beban iklan ya tadi ya. Iklan terus kreditnya kas ya teman-teman. Sebesar 750.000. Sini, sorry, sorry. 750.000. Sama, tinggal kita copy aja. Nah, ini udah ada muncul akunnya. Terus, yang keempat. Yang keempat itu, nih yang keempat. Nih, kita sebagai salon cantik lagi ya, teman-teman salon cantik. Bukti penerima kas, yang dimana ini keterangannya buat pelunasan faktur. Tertanggal 25 November 2021. Ini tanggal 3 Desember ya teman-teman. Sebesar 2 juta rupiah. Gitu.
Tuh, ini udah tanda tangannya jelas. Dan kita analisis nih pengaruhnya ke akun apa, teman-teman. Di sini pengaruhnya ke akun kas dan piutang usaha. Kenapa nih? Karena kas, kenapa kas? Karena dia tadi menyetorkan faktur ya, teman-teman. Penerimaan kas. Jadi kita menerima uang atau harta kita sebesar 2 juta rupiah. Di sini kasnya bertambah, piutang usahanya berkurang karena apa? Karena dia udah membayar faktur ya tanggal 25 November yang dimana piutang usaha ini adalah piutang piutang semana gue. Nah, bagaimana pengaruh nakas ini kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini kita lihat teman-teman, kita analisis kira-kira nih masuknya ke pengaruh akun apa nih teman-teman ya. Ternyata kita bisa lihat dia masuk ke akun kas dan piutang usaha karena apa? Di sini kita lihat kenapa dia menambah di kas dan berkurang di piutang karena kita menerima kas atau aset kita tuh bertambah gitu teman-teman karena kita habis menerima kas tadi. Nah, terus yang kedua ini piutang usahanya berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena di sini dia telah membayar faktur, teman-teman, faktur pada yang tertanggal pada 25 November 2021. Nah, saldo normalnya piutang ini sama kayak kas tadi, teman-teman, di debit. Kalau bertambah, sedangkan kalau berkurang di kredit, teman-teman. Nah, piutang ini adalah aset karena piutang ini kan hak kita gitu teman-teman. Hak kita mendapatkan aset kita karena kita telah memberikan jasa kepada orang lain gitu. Begitu teman-teman. Kita masukkan di sini tanggal 3 Desember. 3 Desember 2021. Sorry ya, ini nggak ada Desember 21. 3 Desember 21. Tadi Nah, di sini kita belum lihat ya tadi gimana akunnya nih. Nah, gini teman-teman. Gini. Cara sesuai dengan posisinya kas di bank bertambah di debit ya karena kita menerima kas, piutangnya berkurang karena orang lain sudah membayar utangnya ke kita gitu. Orang lain punya utang ke kita gitu teman-teman. Kalau kita punya utang ke orang itu namanya utang. Kalau orang punya utang ke kita itu namanya piutang teman-teman. Piutangnya berkurang di kredit. Oke. Sudah, ini kita masukin tadi akun apa tadi? Kas dan piutang usaha. Sabar teman-teman. Loading, loading. Kas dan, kas dan piutang usaha. Piutang ini sebesar berapa tadi? 2 juta teman-teman. Bulan November. Nah, ini udah. Terus kita lanjut lagi ke tanggal berikutnya, teman-teman. Tanggal 19, di sini kita lihat kuitasi pembayaran. Nah, ini kita sebagai salon cantik lagi, teman-teman. Dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom sebesar 700.000. Nah, di sini keterangannya buat listrik bulan November, buat rekening listrik bulan November 2021,
Nah, di sini keterangannya kita lihat rekening listrik bulan November 2021 sebesar 400.000 dan rekening telepon bulan November sebesar 300.000 rupiah. Nah, di sini kita lihat akun apa aja sih yang berpengaruh, teman-teman. Ternyata yang berpengaruh itu ada akun kas dan akun utang beban. Nah, kenapa akun utang beban? Karena kita sekarang di bulan Desember, teman-teman. Sedangkan itu bayarnya pas bulan November, teman-teman, gitu. Dan itu udah termasuk utang karena jatuh temponya kita bayarnya bukan buat bulan Desember ini, teman-teman. Tapi bulan yang kemarin yang sebelumnya. Gitu. Jadi gimana sih jurnalnya? Kita lihat di sini kasnya berkurang, utang bebannya berkurang. Nah, kenapa kasnya berkurang? Karena kita membayar ya, kita membayar kepada pihak kantor PLN dan PT Telkom ini sehingga aset atau harta kita berkurang. Nah, kenapa utang bebannya berkurang? Karena utang yang kita miliki kepada kantor PLN ini sudah kita bayarkan, teman-teman. Nah, utang utang itu sendiri adalah kewajiban kita perusahaan kepada pihak lain atau yang disebut dengan liabilitas. Ini kita lihat seperti apa contohnya nih. Kas itu berkurang di kredit, sedangkan utang beban itu bertambah di debit. Berkurang di debit juga maksudnya. Sorry. Jadi kebalikannya gitu, teman-teman. Ya, pasti bertolak belakang ya, teman-teman. Kalau transaksi kayak gini kita lihat tanggal 4 Desember 21 4 Desember 2021 akunnya utang. Utang ini selalu lama di kredit, teman-teman. Tapi dia kalau misalkan dia berkurang di di debit maksudnya. Tadi apa? Utang beban, sorry. Utang beban, lalu kas yang berkurang. Ya, kita masukin sebesar 700.000. Sini. Oke, 700.000. Nah, di sini kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 6 Desember 2021. Ingat, kita sebagai salon cantik. Di sini kita mengirimkan faktur, teman-teman, kepada ini Nyonya Rinda. Keterangannya sebagai biaya jasa rias pengantin. Nah, berarti kita sudah memberikan jasa rias pengantin kepada Nyonya Rinda. Itu sebesar 8 juta rupiah, teman-teman. Kita analisis transaksinya, ini berpengaruh ke akun apa? Ini berpengaruh ke akun piutang usaha dan pendapatan jasa. Karena apa? Karena eh, eh, kita udah memberikan jasa kepada Nyonya Rinda, tetapi Nyonya Rinda belum membayarnya, teman-teman. Jadi itu masuk ke piutang usaha kita bertambah gitu. Dan pendapatan jasa itu bertambah karena apa? Karena kita udah melakukan pekerjaan atau udah melakukan jasa kita gitu. Nah, pendapatan jasa itu bertambah itu ketika kita udah memberikan jasa ya, teman-teman, kepada orang lain gitu. Ini tanggal 6 Desember. Nah, ini contoh. Nih, piutang usahanya bertambah di debit, sedangkan pendapatan jasanya itu bertambah di kredit. Jadi sama-sama bertambah gitu, teman-teman. Sini kita tulis. Nah, pendapatan jasa ini masuk ke laba ditahan ya, teman-teman, masuk ke ekuitas. Nah, sedangkan kalau piutang ini masuknya ke di aset karena itu hak kita mendapatkan uang tadi, pendapatan tadi itu karena kita udah memberikan jasa kepada orang lain gitu. Tanggal nomor 6. Tanggal 6 ya tadi 6 Desember 6 Desember di sini masuknya tadi piutang dan pendapatan piutang dan pendapatan.
Nah, di sini sebesar 8 juta. Sorry, sorry. Aduh, sorry guys. Ini, oke. Eh, eh, nomor 7. Kita ke transaksi berikutnya. Hmm, Nomor 23 di sini kita lihat bukti pengeluaran kas. Keterangannya pelunasan faktur yang tertanggal 23 November 2021. Nah, pelunasan faktur lagi. Nah, sebesar 3.500.000 ya, teman-teman. 3.500.000 kita ngasih sini pengaruhnya ke akun apa? Ke akun kas dan utang usaha. Sama ya, sama kayak tadi. Yang dimana kasnya itu berkurang dan utang usahanya itu pun berkurang. Karena apa? Karena eh, kita ingin melunasi, gimana sih? Saya pamit ambil paut, ngantar ke bengkel saya. Kan kemana? Cause I don't wanna be in love with another. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat teman-teman soal selanjutnya. Bukti pengeluaran kas, teman-teman. Kita berarti mengeluarkan uang, teman-teman, sebesar 3.500.000 atas pelunasan faktur yang tertanggal pada 23 November 2021 yang diterima dari PT Paragon Tangerang. Di sini kita lihat sis kasnya berkurang dan utang usahanya pun berkurang, teman-teman. Karena apa? Kita telah membayarkan utang kita, teman-teman, terhadap PT Paragon Tangerang tadi dan utang usaha kita pun juga berkurang, teman-teman. Gitu. Nah,
Kas itu bertambah berkurang di kredit, sedangkan kalau utang usaha itu karena utang usaha itu masuk ke liabilitas, berarti kewajiban kita ke pihak lain gitu. Liabilitasnya berkurang di kredit. Tanggal 6, ini tanggal 6 juga. Tadi. Nah, kita belum ini ya teman-teman. Kita belum lihat nih dia nih kasnya berkurang di kredit dan utang usahanya pun berkurang di debit ya. Tolak nanti utang usaha dan kas. Kasnya di sini sebesar 3.500.000. Sini kita 8. Di sini kita lihat tanggal 25, slide 25-nya di sini ada PT Mitra Jaya Jaya Merdeka. Nah, ini berarti bukan kita teman-teman yang ngirim faktur ini, tapi dari PT Mitra Jaya Jalan Merdeka Bandung ini yang mengirim faktur ke kita. Fakturnya apa nih? Kursi Krimbat Streamer ya, yang totalnya 7.500.000 gitu. Berarti kita punya utang teman-teman kepada pihak lain. Nah, di sini akun apa aja sih yang berpengaruh? Ternyata ada akun utang usaha dan peralatan salon. Nah, di sini utang usahanya bertambah karena apa? Karena kita membelinya kemarin secara kredit, teman-teman. Dan ini kita lagi ditagih oleh perusahaannya, gitu. Dan tapi peralatan salonnya bertambah karena apa? Karena kita habis membeli peralatan tadi. Nah, utang usaha itu adalah apa tadi? Liabilitas atau kewajiban kita kepada pihak lain yang dimana saldo normalnya, saldo ketika utang usaha itu liabilitas itu bertambah di, nah, yuk. Nah, lanjut teman-teman, kita di sini nih. PT Mitra Jaya Jalan Merdeka Bandung. Nah, ingat berarti ini faktur dari perusahaan lain ya, teman-teman. Yang dimana berarti salon cantik ini dikirimkan faktur dari PT Mitra Jaya Jalan Merdeka Bandung sebesar 7.500.000 yang dimana ini ada kursi kerimbat dan streamer. Nah, di sini kita lihat akun apa aja yang berpengaruh, ada akun utang usaha dan peralatan salon. Kenapa? Karena kita tadi membeli streamer dan kursinya itu secara kredit, teman-teman, gitu. Jadi utang usaha kita bertambah, teman-teman. Liabilitas bertambah di debit. Sedangkan di sini kita juga ada yang bertambah, yakni peralatan salon. Eh, sorry. Eh, Liabilitas tadi bertambahnya di kredit ya, teman-teman. Sorry. Sedangkan peralatan salon ini bertambah di debit. Karena apa? Karena kita sudah membeli peralatan tadi nih ya. Tambahnya di debit, kita lihat gimana akunnya. Nah, nih peralatan salonnya bertambah di debit, sedangkan utang usahanya bertambah di kredit, teman-teman. Berarti kredit ini liabilitas ya, teman-teman. 7.500.000 beserta 10 Desember. Ya sih. Aset bertambah di debit. Udah, kita tulis di sini tadi tanggal 10 Desember. Desember 2021. 10 Desember juga 2021.
Di sini akunnya tadi peralatan dan utang usaha. Peralatan dan utang usaha. Oke. Nah, ini peralatan itu saldo bertambahnya ketika bertambah dia bertambah di debit aset ya tadi ya. Karena iya, karena dia bertambah teman-teman. Sedangkan kalau utang usaha ini bertambahnya di kredit atau liabilitas ini bertambahnya di kredit sebesar 7.500.000. Eh, apa ya? Nah, di sini lanjut lagi. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada kwitansi pembayaran, teman-teman. Berarti kita mengeluarkan kas ya, teman-teman. Kita sebagai salon cantik di sini dibayarkan kepada Airil atau pemilik ruko salon cantik, teman-teman. Banyak uangnya 2 juta. Keterangannya sewa ruko 1 tahun. Model pemainnya tunai ya, teman-teman. Di sini kita lihat akun apa aja sih yang berpengaruh. Ternyata akun sewa dibayar di muka dan kas. Karena apa? Karena kita akan menyewa ruko selama 1 tahun ke depan, teman-teman. Gitu. Nah, di sini sewa dibayar di mukanya bertambah karena karena sewa dibayar di muka ini bertambahnya di aset, teman-teman. Makanya itu dia bertambah. Nah, sewa. Nah, kita lihat akun apa yang berpengaruh. Kita lihat di sini sewa dibayar di muka dan kas, teman-teman. Kita lihat kenapa dia bisa sewa dibayar di muka, karena sewa dibayar di muka ini masuk ke akun harta yang dimana ketika bertambah itu bertambah di debit. Nah, sedangkan kas ini kan sebagai harta juga, teman-teman, tapi berbentuk uang dan dia tadi telah kita bayarkan untuk sewa dibayar di muka sehingga ia menjadi berkurang. Harta atau aset berkurang di kredit. Kita tulis. Kita lihat jurnalnya gimana. Nah nih, sewa 1 ruko 1 tahun. Nah ini contoh jurnalnya, teman-teman. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di mukanya itu debit, sedangkan kasnya itu di kredit, teman-teman. Begitu. Nah, di sini kita bisa tulis dulu. Nah, ini ya teman-teman contohnya tanggal 11. 2 juta. Nah, ini sewa dibayar di mukanya ini bertambah di debit ya. Tadi seperti saya sudah jelasin, karena sewa dibayar di muka itu masuk aset, teman-teman. Sewa dibayar di muka dan kas. Tanggal 11 Desember. Sewa dibayar di muka, kas. Sebesar 2 juta. Sorry, sorry. Salah. Ini ya, teman-teman. 2 juta. Sorry guys, ini kurang.
Oke. Oke, tanggal selanjutnya kita lihat di sini tanggal 29 yang dimana kwitansi pembayaran dibayarkan kepada Bapak Bastian Lim sebesar 100.000 rupiah. Keterangannya di sini ada uang muka untuk jasa bulan salon ke depan. Berarti ini Bapaknya itu bayar terlebih dahulu sebelum kita memberikan jasa ya teman-teman. Ini tunai. Pengaruhnya ke akun apanya sih? Ada ke akun kas dan pendapatan diterima di muka yang dimana kasnya itu bertambah karena apa? Karena bapaknya sudah memberikan uang muka dan berarti itu kita sudah mendapatkan uangnya atau aset kita terlebih dahulu. Tetapi pendapatan diterima di mukanya juga bertambah. Nah, pendapatan diterima di muka ini masuk ke liabilitas teman-teman yang dimana kita memiliki kewajiban ke pihak lain karena kita kan belum memberikan jasa teman-teman. Berarti kita masih ada hutang, tetapi kita sudah mendapatkan uangnya terlebih dahulu gitu. Nah, sini liabilitas bertambah di kredit, sedangkan kasnya bertambah di debit. Kita lihat contoh jurnalnya seperti ini, teman-teman. Nah, nih kasnya bertambah di debit dan pendapatan teman-teman bertambah di kredit ya, karena kita tadi punya kewajiban ke pihak lain. Tanggal 12 Desember. Sorry. Terus pendapatan yang terima di muka sebesar 100.000. Sorry, kita kemana? Ini 100.000. Nah, ini udah lanjut ke akun berikutnya. Di sini kita ada salon cantik, teman-teman. Di sini nota kontan yang dimana penjualan tunai, berarti pembayarannya tunai, keterangannya pendapatan usaha salon, kopian. Nah, ingat teman-teman, kalau ada kopian kayak gini berarti nota buat pelanggan teman-teman yang di mana itu ada kayak kopian kan ngerti nggak kayak nota-nota biasanya ada buku kayak lembaran ungunya atau lembaran kayak ya kayak kopiannya gitu teman-teman. Nah ini seperti itu teman contoh apa seperti itu contohnya gitu. Di sini analis pengaruhnya ke akun apa aja sih? Ada akun kas dan pendapatan usaha, teman-teman. Nah, kenapa kasnya bertambah? Karena kita menerima pendapatan usaha salon. Karena kita tadi memberikan jasa dan orang itu pun sudah membayarnya. Nah, kas ini masuk ke akun aset. Sehingga aset ini bertambahnya di debit. Dan pendapatan usaha ini pun juga bertambah. Pendapatan usaha ini masuknya ke laba ditahan atau ekuitas. Yang dimana kayak yang dimana ketika ekuitas itu bertambah, itu bertambahnya di kredit, teman-teman. Tanggal berapa ini? Tanggal 13 Desember. Satu, berarti kasnya bertambah, pendapatan jasanya juga bertambah. Sebesar 6 juta rupiah. Ya, sebesar 6 juta. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ini tadi ya,
Ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan ke soal berikutnya ya. Ini nih. Nih. Tanda terima telah menerima uang tunai dari Faisal sebesar 2 juta rupiah secara tunai dan sebagai penarikan dana untuk pembagian dividen. Di sini akunnya yang berpengaruh apa aja sih? Ada akun dividen, kas ya, akun dividen dan kas dividennya bertambah dan kasnya pun berkurang. Dividen ini adalah pembagian saham ya teman-teman tadi yang telah disebutkan di suratnya tadi. Dividennya bertambah karena apa? Karena di sini dividen itu adalah laba ditahan teman-teman yang dimana itu masuk ke ekuitas. Kenapa? Karena beban memiliki saldo normal di sisi debit juga sama kayak aset tadi. Karena secara alami beban memilih beban. Sorry sorry. Goblok. Nah, teman-teman teman-teman kita lanjut lagi soalnya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Di sini ada tanda terima yang dimana telah menerima uang tunai dari Faisal sebesar 2 juta rupiah secara tunai dan sebagai penarikan dana untuk pembagian dividen. Dividen ini berarti nih kan pemegang saham usaha salon cantik nih pekerjaannya. Berarti dia eh, masuk ke dalam kategori pemilik dari saham usaha salon cantik ini, teman-teman. Nah, di sini dia mau narik karena dia juga memegang saham usaha salon cantik juga teman-teman. Nah, di sini kita lihat nih akunnya yang berpengaruh apa aja sih? Ada akun dividen dan akun kas yang dimana dividennya bertambah teman-teman dan kasnya pun berkurang. Nah, FYI guys, ini dividen ini masuknya ke laba ditahan atau ekuitas gitu. Kenapa dia masuknya ke laba ditahan? Karena dividen ini dicatat di sisi debit sama kayak aset tadi karena dividen ini mengurangi modal atau ekuitas dari pemilik atau pemegang saham ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat kasnya juga berkurang karena apa? Di sini dia penarikan dana secara tidak langsung berarti aset atau harta kita juga berkurang gitu. Jadi bukan hanya modal yang berkurang tapi juga aset dan harta kita juga yang berkurang, teman. Di sini kita lihat seperti apa contohnya. Nah, nih seperti dividen bertambah di debit, ya, kasnya juga bertambah di, eh, kasnya berkurang di kredit, teman-teman, gitu. Di sini kita lihat. Nah, kenapa dividen bertambah di sini, teman-teman? Karena di sini Nah, di sini kita lihat kenapa dividen itu bertambahnya di debit karena ia menurunkan modal pemilik sama seperti beban tadi, teman-teman. Tuh. Ini kita tulis tanggal berapa ini? 14 Desember. 1 sin dividen dan kas. Dan sorry, kas sebesar 2 juta. Penarikan dividen aja ya di sini kita tulisnya. Sorry, 2 juta.
Masuk ke akun berikutnya. Soal berikutnya di sini eh kita mendapatkan faktur lagi nih teman-teman dari PT lain nih. Di sini kita dikirimin faktur sebesar 1 juta rupiah yang dimana isinya ada pewarna rambut sampo yang totalnya sebesar 1,3 juta. Nah, di sini kita lihat nih kita mendapatkan faktur dari perusahaan lain. Kira-kira ini berpengaruh ke akun apa ya? Berpengaruh ke akun utang usaha dan perlengkapan salon, teman-teman. Nah, di sini kita lihat utang usaha. Karena kenapa dia masuk ke utang usaha? Karena kita memiliki utang atau kewajiban ke pihak lain, teman-teman, yang dimana itu bertambah karena kita sudah membeli barang-barang tadi. Nah, kita beli-beli barang-barang, kita beli perlengkapan tadi itu secara kredit, yang dimana perlengkapannya juga bertambah, tetapi bertambah secara kredit. Bertambahnya itu apa sih? Nah, ini selanjutnya. Nah, ini Oke, selanjutnya kita lihat kita mendapatkan faktur dari PT Mitra Jaya Jalan Merdeka Bandung sebesar 1,3 juta yang dimana isinya ada pewarna rambut dan sampo, teman-teman. Nah, ini totalnya 1,3 juta pada tanggal 29 Desember. Ya, terus kita lihat akun apa aja sih yang berpengaruh di faktur ini, yaitu piutang usaha dan utang usaha dan perlengkapan salon, teman-teman. Di sini utang usahanya bertambah karena apa? Karena kita membeli perlengkapan tadi secara kredit, teman-teman. Nah, utang usaha ini masuknya ke liabilitas yang dimana kewajiban kita kepada pihak lain untuk membayar. Sedangkan kenapa perlengkapan salonnya bertambah? Karena kita habis membeli perlengkapan salon tadi, teman-teman. Yang dimana perlengkapan salon ini bertambahnya di akun aset ya, teman-teman, harta ya. Ya, betul. Sini kita lihat debit dan kreditnya ya, perlengkapan salonnya bertambah di debit dan utang usahanya bertambah di kredit ya. Ini kita lihat sama ya. Sama-sama saling bertambah karena apa, perlengkapannya salon tadi udah kita isi lagi gitu, jadi udah kita beli, jadi masuknya ke debit. Debit kenapa debit? Karena perlengkapan ini masuknya ke aset atau harta, sedangkan utang usaha ini masuknya ke liabilitas yang dimana kewajiban kita kepada pihak lain. Tulis. Oke, tanggal 29 Desember 2021. 29 Desember 2021 masuknya ke utang usaha ya. Perlengkapan salon, sorry, sorry, perlengkapan guys. Dan utang sebesar 1,3 juta ya, teman. Nah, nih, perlengkapan secara kredit ya. Secara kredit sebesar 1,3 juta. Sorry. Eh, oke. Udah selesai, teman-teman. Jadi udah selesai ya akunnya. Kita close. Nah, di sini coba kita jumlahin ya. Di sini kita jumlahnya gampang banget, teman-teman. Kita cuman pakai sama dengan terus masukin sum. Ya, sum ini buat menotalkan semuanya nih. Nah, dari atas sampai bawah. Nah,
Udah nih, 141,350. Kita tarik ke sini. Yap, ternyata balance teman-teman. Yeay. Terus setelah kita membuat jurnal umum, kita akan membuat yang namanya buku besar, teman-teman. Ya, terus sini namanya buku besar. Besar. Oke. Nah, guys, selanjutnya kita akan membuat buku besar ya setelah membuat jurnal umum ini. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit buku besar itu apa atau general ledger. General ledger itu adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat dan meringkas semua transaksi keuangan perusahaan. Intinya, buku besar ini fungsinya untuk meringkas semua akun-akun yang ada di jurnal umum tadi ya. Kita langsung coba aja. Di sini kita klik insert, lalu kita pilih pivot table. Jadi table range-nya kita ambil dari jurnal umum tadi, ya. Terus kita semuanya nih teman-teman. Nah ini kita lebihin aja ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti ada penyesuaian ya takutnya. Ini kita lebihin. Oke. Nah di sini apa aja sih yang kita butuhkan? Nomor? Tidak. Tanggal? Apa sih tadi? Insert dari kasih akun-akun. Kasih akun-akun. Jadi, Nah di si- Nah, di sini apa aja sih yang kita butuhin? Di sini ada nomor tidak, tanggal iya, akun debit kredit tidak, hanya debit, kredit, keterangan, dan akun ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, karena ini spesifikasinya khusus buat akun-akun, jadi kita butuh akunnya itu ngefilter sendiri ya. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya kita mau lihat kas nih, kas kita lihat. Nah, di sini semua akun kas tadi yang di jurnal umum tuh jadi satu, teman-teman. Gitu. ya akunnya kita pisah. Akun kas dijadiin dalam satu. Itu namanya buku besar. Akun-akunnya dipisahkan, ada akun kas, piutang, dan lain dipisahkan. Nah, nih, kita kan udah lihat nih kasnya nih semuanya. Nah, di sini tuh nanti di buku besar ini tuh banyak, guys. Bukan cuman kayak kas doang, teman-teman, tapi ada piutang, terus pendapatan, pokoknya semuanya tadi yang ada di jurnal umum sama COA-COA tadi tuh semuanya kepisah-pisah ke masing-masing akun gitu. Jadi subtotalnya tuh sendiri gitu, guys. Gitu. Jadi kita sendiriin lagi table-tablenya. Oke, lanjut. Nah guys, di dalam buku besar ini ada juga saldo yang dimana saldo itu bisa kita lihat untuk mencari selisihnya. Saldo itu selisihnya gitu lah, pokoknya ini guys. Kita bisa langsung coba. Nah guys, for information, kalau misalkan kalian mau cari pivot table analysis nih kan harus ke tekan ini ya teman-teman. Nah nih, terus kalian pilih pivot table analysis. Kalau enggak tuh dia hilang nih pivot table analysis-nya. Kita pilih pivot items, calculated field. So kita di sini tulis step buat debit. Ini jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurang kredit. Jika tidak, maka nol atau tetap. Oke, terus kita bikin lagi yang kredit. Di sini kita langsung pakai create aja. Masukin jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kurang debit. Jika tidak, maka nol atau tetap. Oke, di sini ya kita mau pilih custom desainnya yang biarnya bisa hijau, abu-abu ya. Ini saya yang biru aja. Ini subtotalsnya kita cari yang do not show. Terus report layoutnya kita cari yang tabular aja. Nah, gini.
Sini kita ganti nama guys. Nih, debit. Ini kredit. Nah, ini total debit. Yang ini total kredit. Nah, ini kita, sorry, ini kita besarin lagi. Oke, selesai. Nah, ini dia guys. Aduh, ini kepanjangan banget. Ntar. Nah, nih, ini untuk kasnya ya. Teman-teman, ini bisa piutang, bisa perlengkapan salon. Nah, ini kita bikin satu-satu dulu. Ya, ini kita copy, terus kita taruh sini untuk piutang. Ini satu-satu ya, teman-teman. Cukup bersabar. Ctrl C, piutang, perlengkapan salon. Sorry, sorry. Ke sini. Terus sewa dibayar di muka. Terus, eh, perlengkapan salon ya? Perlengkapan salon. Sewa dibayar di muka. Peralatan salon. Lalu ada, aduh salah lagi. Sorry guys, salah guys. Ini utang beban. Lalu di sini ada utang usaha. Ini satu-satu ya teman-teman. Nah, ini namanya buku besar teman-teman. Kita akan memilah akun-akun itu sendiri ya, sesuai dengan urutannya. Peralatan salon, utang beban, utang usaha. Pendapatan diterima di muka. Udah. Terus utang gaji. Lalu ada modal. Lalu ada dividen. Lalu ada pendapatan jasa. Dan yang terakhir, beban iklan. Yeay. Nah, ini teman-teman yang dinamai dengan eh eh, yang dinamai dengan Duh, kok jadinya gini? Sabar. Oh, enggak. Betul betul betul. Betul guys, sorry guys, sorry sorry sorry. Enggak fokus. Fokus. Sewa dibayar di muka. Peralatan, tang beban. Ini kita bikin lagi satu-satu. Ini tadi kas ya, sekarang piutang. Terus ini perlengkapan. Ini kita agak besarin dikit. Mm, Perlengkapan. Terus ini sewa dibayar di muka. Lalu ini ada peralatan salon. Ini kita pilah-pilah sendiri ya guys ya. Nah ini di buku dalam buku besar ini kita akan memilah akun-akun sesuai urutannya. Ya teman-teman, peralatan, utang beban. Selanjutnya itu ada utang usaha. Lalu
pendapatan diterima di muka, lalu utang gaji, lalu modal, lalu dividen, lalu pendapatan jasa, dan yang terakhir itu beban iklan. Nah, ye, sudah selesai. Ini kita lebarin dulu. Ini remove, eh, ini remove aja. Kan udah ya tadi. Nih. Oke, selesai. Ini buku besarnya. Dan sekarang kita bergeser ke neraca saldo. Kasih tulis neraca saldo. Sini tuh langsung ini aja ya teman-teman. Ini kita bisa langsung copy paste. Nih udah muncul. Kita besarin dulu. Kemudian ya. Ini. Oke. Nah, teman-teman, neraca saldo ini kita akan lebih eh buat lebih ringkas lagi ya. Kita langsung ke pivot table analyze lagi, lalu kita pilih field list. Field list, kita hapus tanggalnya. Lalu di akun ini ya teman-teman, kita pindahkan ke rows ya. Ini tadi tanggalnya nggak usah ya tadi. Terus debit kreditnya nggak usah. Keterangannya juga nggak usah. Nah, nih, ini yang dinamakan dengan neraca saldo, teman-teman. Ya, karena di sini belum ada grand totalnya, jadi kita akan grand total sendiri. Sorry, akan grand total sendiri. Nah, di sini kita langsung ke desain, langsung ke grand totalnya kita off. Nah, di sini kan jelek banget ya nih ada 00 nih. Nah, ini kita pilih akun, terus ini di select all yang kita pilih yang nolnya kita tiadain ya teman-teman. Nah ini jadi gini. Nah terus kita langsung tulis aja teman-teman di sini totalnya berapa. Eh totalnya berapa. Kita langsung pakai sum aja ya. Terus kita total ya. Dan di sini ya balance ya teman-teman. Ini kita sorry. Ya betul, ini kita jadiin accounting ya. Nah, selesai. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah paham. Nanti tinggal komen aja ya kalau belum jelas. Bye-bye. Terima kasih.